the prince. He is coming. Dracula itu digambarkan sebagai sosok monster yang haus darah lah ya. Iya. Gitu. Ada di suatu, mungkin bisa dibilang kayak ruangan lah ya, ruangan di dalam bangunan yang besar. Saya nggak tahu apakah itu memang istana atau bukan, karena dari corak bangunan dari dalamnya itu kayak setengah kastil, setengah bukan kastil, jadi ada batu-batu yang disusun-susun. Sosok Dracula ini adalah sosok yang nyata dan lahir di Transilvania. Nah, cuman kan banyak orang tahu nggak nih tentang Dracula ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Panas ya, Liv ya? Panas. Iya, emang lagi zaman-zaman ya kan gitu. Emang lagi panas. Panas ya. Kita bahas apa nih? Kira-kira ini. Nanya kabar dulu dong. Kabar ya? Oh Biar iya afdol, betul. ya nggak? Kabar. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku juga sehat, alhamdulillah. Sobat Time Travel, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya. Apalagi kan sekarang nih lagi panas ya, Betul. terus-terusan panas gitu. Hujan juga, ya beberapa wilayah hujan, tapi beberapa wilayah yang lain juga hujannya turun cuma sekali, dua kali doang. nggak merata ya. Nah, bicara soal panas ya, kayaknya di episode kali ini kita serunya bahas tentang hal-hal yang panas gitu, Mas. Yang panas ya. Jadi biar Oke. atmosfernya dapet gitu ya. Dapet ya, Kan oke, panasnya oke. bukan cuman suhu. Ya. Jangan-jangan bisa juga tentang apa ya, suatu peristiwa ya Iya, yang iya. bisa memanas atau ada konflik macam-macam lah kayak gitu. Menurut Mas Atur gimana? Ada nih, Liv. Jadi kayak nggak tahu panasnya itu bisa dihubungkan dengan ini atau enggak ya, Oke. tapi kayaknya kalau terkadang itu kita ngelihat sejarah itu kadang jauh lebih di luar nalar ketimbang sebuah cerita fiksi, apalagi kalau kita misalnya ngomong tentang Dracula ya. Waduh, Dracula boleh kan? boleh. Boleh Dracula. Nah, mungkin Sobat Time Travel, Alif tuh mengenal Dracula itu sebagai apa ya? King of the Vampire. Ya, Iya. Dracula, King of the Vampire. Nah, salah satu mungkin kita mengenalnya mungkin lewat salah satunya itu mungkin lewat buku novel atau Film. ya kan yang sekarang itu. Nah, lebih banyak kan Dracula itu digambarkan sebagai sosok monster yang haus darah lah ya. Iya. Gitu. Nah, cuman kan banyak orang tahu nggak nih tentang Dracula ini? Atau Alif sendiri misalnya begitu menyebut kata Dracula, apa sih sebenarnya yang tergambar? Kalau menurut saya pribadi, Dracula kegambarnya kayak di film-film sih, Mas. Kan kalau film-film misalnya Hollywood ya, filmnya ada yang kayak kastil, Betul. ada orang yang punya ilmu terus menghisap darah. Iya. Ada juga yang lebih modern juga. Iya. Tapi ada juga nih film-film yang untuk anak-anak, jangkauannya, Iya. marketnya untuk anak-anak. Betul, Kayak betul. misalnya film-film Disney kayak Hotel Transylvania tuh Iya, ada Dracula-nya kan. ada, betul. Itu lucu. Iya, iya. Itu sih, Mas, yang saya tahu. Nah, sebenarnya kan penggambaran kreatif yang kayak gini kan sebenarnya datangnya dari ada satu tempat lah di Irlandia. Nah, karakter Dracula ini muncul sebagai karakter novel yang dituliskan oleh Bram Stoker. Oke. Sekira itu 1897 lah. Nah, mulai dari situlah kemudian orang-orang mengambil jadi kayak ada titik awalnya lah, bagaimana orang kemudian mengambil adaptasi dari karakter novel yang dibuat oleh Bram Stoker itu. Nah, ini kan jadi kayak memang benar-benar kayak sosok yang abadi ya kan. Sebenarnya itu kan udah ditulis lebih dari seabad yang lalu kan ya. Tapi kemudian kan banyak diadaptasi, dibangkitkan kembali karakter-karakternya. Yang tadi Alif bilang, mungkin ya zaman dulu dikarakterkan sebagai sosok yang seram, sangat menakutkan buat orang-orang zaman dulu lah gitu kan.
bangsawan, terus kemudian punya taring, terus dia berkulit pucat kan gitu kan. Kadang juga bangunnya dari peti mati kan gitu kan. Kalau kena Biasanya. matahari nanti kulitnya Iya, kebakar rontok gitu kan. atau kebakar. Nah, sampai adaptasinya itu kemudian kan seiring berjalannya waktu kan jadi mulai lebih banyak kreatifnya ya kan gitu. Bahkan di zaman sekarang itu Dracula itu udah nggak hidup di zaman yang kayak begitu lagi. Mereka datang dari keluarga middle class gitu. Terus dia orang yang sangat istilahnya healthy living gitu. Bahkan juga mengikuti tren-tren zaman sekarang, tren pakaian segala macam gitu kan. Udah kelihatannya udah bahkan mungkin naluri untuk menghisap darahnya udah berhasil mereka tundukkan gitu. Mereka jadi vegetarian dan kemudian jadi malah orang lihatnya jadi punya kelihatan kekuatan superhuman lah gitu, bisa lari kencang atau terbang ya kan. Jadi segala hal yang ajaib di zaman sekarang lah, superhuman lah. Dan udah nggak mempan lagi sama matahari, malah kelihatan lebih glowing gitu ya. Kulitnya lebih glowing. Dan ini untuk di kalangan anak-anak malah itu jadi sosok yang friendly, child friendly gitu. Padahal kalau misalnya aku lihat dari literasinya itu ada fakta yang lebih mengerikan dari dari karakter yang banyak dilihat orang selama ini lah gitu kan. Makanya aku bilang kadang sejarah itu kadang lebih di luar nalar gitu, bahkan melebihi fiksi itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya Bram Stoker itu ketika dia menggambarkan Dracula sebagai karakter di novelnya, dia pun melakukan riset sebenarnya waktu itu. Jadi ketika dia melakukan riset, dia pergi ke sebuah perpustakaan dan di situ tuh ada satu buku yang rare lah istilahnya, langka dan nggak banyak orang tahu, dan dia mengadopsi dari cerita-cerita yang di situ untuk membentuk hibrid bahasanya. Hibrid tuh ada tokoh sejarahnya ada, terus kemudian mitologinya juga ada. Nah, nanti akan kita lihat nih di episode kita kali ini bagaimana Dracula itu banyak diadaptasi dan sepertinya udah jauh dari pakemnya yang menakutkan dan menyeramkan lah gitu. Prince, he is coming. Sosok Dracula ini adalah sosok yang nyata dan lahir di Transilvania. Itu ada satu wilayah kerajaan yang dimana itu dipimpin sama Vlad II zaman itu. Nah, yang menariknya adalah wilayah ini, Wallachia dan kemudian Transilvania yang masih jadi satu kesatuan itu sebenarnya ada di satu wilayah yang sebenarnya jadi kayak garis depan antara dua kekuatan besar di dunia saat itu. Salah satunya adalah Bizantium Eropa dan juga Ottoman Turki waktu itu. Nah, si Vlad II ini kemudian kan punya anak ya, punya anak. Jadi ada empat anaknya, dan salah satunya itu yang kita sebut sebagai Dracula sekarang ini. Ternyata namanya itu berasal dari julukan yang diberikan kepada bapaknya si Vlad II, karena dia masuk di dalam satu kayak ordo para naga dibilangnya, makanya ada Drago lah bahasanya gitu. Nah, sebenarnya siapa sih nih ordo para naga? Sebenarnya ordo para naga ini sebenarnya adalah kayak persaudaraan para kesatria gitu, kesatria yang ada di Eropa zaman itu, yang dibuat oleh Byzantium Empire untuk menghalau menghalau invasi dari Kekaisaran Ottoman lah zaman itu. Jadi sangat jelas sekali bahwa sebenarnya Transilvania maupun Wallachia zaman itu adalah tempat dari perebutan kekuasaan besar maupun juga yang ada di lokalnya. Karena bagaimanapun si Vlad II ini bisa menjadi penguasa di sana itu karena dia juga berhasil menguasai para penguasa-penguasa lokal atau bangsawan lah zaman itu di sana. Jadi dia bisa jadi pangeran di kerajaan Wallachia. Nah, singkat cerita, karakter si Dracula ini yang dinamakan Vlad ketiga sebelum dinamakan Dracula ini, dia itu ternyata dari sejarahnya kalau kita telusuri itu
berkaitan erat dengan kekaisaran Ottoman zaman itu. Dracula dan adiknya waktu itu menjadi kayak apa ya, kayak kalau di bahasa sejarahnya sih dibilangnya kayak tawanan, jaminan kesetiaan terhadap kekaisaran Ottoman di zaman itu yang dimintakan kepada ayahnya si Vlad II. Jadi si Vlad III, si Dracul ini dan berserta adiknya itu dia ditawan di kekaisaran Ottoman Turki. Tapi ternyata kalau misalnya dari deskripsinya juga bukan ditawan begitu, Liv. Jadi sebenarnya tuh kayak memang dia diberikan kayak pengajaran-pengajaran, ilmu pengetahuan tentang apa ya, ya layaknya seorang bangsawan juga di zaman itu. Nah, itu yang terjadi. Mungkin karena si Dracula ini merasa bahwa bapaknya telah melanggar sumpah setianya kepada Ordo Parnaga itu, karena dia berkhianat akhirnya, karena dia menjadi sekutunya dari Ottoman gitu. Dia benci sekali dengan bapaknya, dan kemudian dia juga benci terhadap kekaisaran Ottoman yang menawan dia sebagai tahanan. Padahal dari cerita sejarahnya nggak banyak kok yang ceritanya istilahnya sedih atau menderita sebagai tawanan, karena diperlakukan sama, bahkan bahasanya jadi kayak saudara, kayak bersama dengan Sultan Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih ya, Mehmed II ya, betul. Nah itu sampai akhirnya dia di usia yang ke-23 itu, setelah ayahnya udah tidak ada, dia mendapatkan kesempatan untuk kembali menguasai Wallachia sebagai sekutu dari Ottoman. Tapi kemudian dia berkhianat kepada kekaisaran Ottoman, dan kemudian dia, nah itu mungkin mulainya dia mendapatkan julukan sebagai The Impaler. Impaler itu jadi kayak apa ya, teknik eksekusi dari musuh-musuhnya, terus kemudian dari apa ya, mungkin strategi perang juga ya kan. Jadi itu dikatakan salah satu teknik eksekusi yang paling brutal, yang paling sadis lah gitu, yang dengan cara apa ya bahasanya, singkatnya kayak menyate orang lah bahasanya. Terus kemudian ditancapkan dan dia ditegakkan menjadi orang itu mati secara perlahan lah gitu. Nah, dengan julukan yang demikian, The Impaler itu, dia itu bukan hanya ditakuti oleh lawan-lawannya, termasuk juga dia pembalasan dia terhadap kekaisaran Ottoman, tapi juga terhadap sekutu-sekutunya dia yang merupakan kekaisaran Bizantium yang ada di Eropa. Jadi kayak ngeliatnya gini, ya ini orang kok begini amat ya gitu. Ya berjasa sih dia memenangkan peperangan ini, tapi ya nggak segitu amat kali ya gitu. Kayak peperangan kan memang udah apa ya, baiknya kan kita tolak ya gitu kan, karena bukan hal yang baik ya gitu. Tapi mungkin kalau aku pernah dengar cerita Alif, peperangan juga pasti punya etikanya, punya tata caranya segala macam. Tapi ini kayak dia tuh udah melebihi apa ya, melampaui batas kemanusiaan lah gitu istilahnya di arena peperangan. Nah sebenarnya kalau Alif melihat sendiri Vlad the Impaler itu masuk ke zamannya itu sebenarnya seperti yang diceritakan sejarah-sejarah yang kita nggak ketahui sekarang itu nggak sih? Oke. Bismillah. Yang pernah saya terbawa suasananya ya, saya ngelihat situasi pada waktu itu. Kan memang itu kurun waktu panjang sekali ya, karena kan dia ya namanya orang hidup ya, betul kan, bertumbuh dan berkembang. Cuman yang menarik yang bisa coba saya ceritain pengalaman ketika ngeliat itu adalah gini. Ada di suatu, mungkin bisa dibilang kayak ruangan lah ya, ruangan di dalam bangunan yang besar. Saya nggak tahu apakah itu memang istana atau bukan, karena dari corak bangunan dari dalamnya itu kayak setengah kastil, setengah bukan kastil, jadi ada batu-batu yang disusun-susun, tapi gede-gede, dan itu membentuk tembok yang bagus dari dalamnya, dan itu ada dinding-dinding yang memang kayak udah, kalau bahasa kita kayak udah diplester dan dicat, tapi zaman itu bukan seperti zaman sekarang ya. Jadi ada gabungan antara desain arsitektur yang seperti itu kalau dilihat dari dalam, dan itu ruangannya besar. Ya, di dalam situ banyak aktivitas orang. Terus ada pintu-pintu kayu yang besar juga. Kalau keluar
dari pintu kayu itu, maka kita bisa ngelihat kanan kiri itu ada lorong. Dan di setiap lorong itu punya ornamen-ornamen tersendiri. Kadangkala ada beberapa kayak model lukisan, ada juga yang model-modelnya kayak tulisan, saya nyebutnya kayak kaligrafi, tapi saya juga nggak bisa memastikan. Karena ada bahasa Arabnya yang bisa saya kenalin, tapi juga ada tulisan dari bahasa-bahasa yang lain yang saya nggak tahu. Terus, momen pada waktu yang saya lihat itu, ada beberapa orang anak kecil. Anak-anak kecil ini usianya kayaknya sepantaran gitu di dalam satu ruangan besar itu. Saya nggak tahu apakah itu ruang kelas, apa ruang bermain, apa ruang apa, saya nggak tahu. Cuma memang ada perabotan-perabotan yang bagus lah, dan di situ ada meja-meja, ada kursinya. Nah, anak-anak ini lagi menghadap satu orang laki-laki pada waktu itu. Laki-laki ini pakai pakaian yang kayak jubah-jubah panjang, terus dia punya kayak bahasanya itu kayak sorban warna putih ke krem-krem gitu. Nah, orang laki-laki ini yang usianya mungkin kira-kira ya parubaya lah ya, itu kayak lagi menerangkan sesuatu ke anak-anak itu yang di depannya. Terus kalau saya perhatiin lebih detail, di antara anak-anak itu tuh kebanyakan laki-laki. Bisa dihitung jari lah, nggak lebih dari 10 orang anak-anak di dalam situ. Nah, cuma ada perbedaan ciri fisik. Ada beberapa anak yang sisi sebelah sini itu mirip-mirip, tapi yang sebelah sini lagi itu agak berbeda dengan anak yang sebelah sininya. Karena kelihatan dari warna kulitnya, yang satu agak lebih ke putih, kemerah-merahan, tapi ada juga yang agak pucat sedikit. Yang satu lagi putihnya putih yang putih-putih terang gitulah bahasanya. Nah, terus dari ciri-ciri fisik yang lain juga kelihatan beda. Nah, terus mereka tuh lagi nyimak aja. Terus saya lama-lama perhatiin dari gestur si orang laki-laki ini kayak mengajarkan sesuatu yang saya juga nggak tahu apa. Terus kemudian dalam seiring berjalannya waktu, saya coba lihat ke beberapa waktu-waktu berikutnya, di mana ternyata anak-anak ini seringkali melakukan aktivitas yang sama. Jadi aktivitasnya sama, dan itu bukan aktivitas yang, maaf ya, bukan yang kayak terintimidasi gitu. Kalau dalam cerita yang Mas Anton tadi cerita ini kan, itu kan tawanan. Nah, saya juga nggak tahu apakah anak-anak itu bagian dari tawanan yang dimaksud, atau gimana, saya juga pada waktu itu nggak tahu. Cuma yang bisa saya lihat adalah anak-anak itu bermain riang, melakukan aktivitas yang seru, belajar juga baik-baik aja, sama rata, dan ibaratnya ya kayak anak-anak bangsawan yang sama aja, diperlakukannya sama. Kalau lagi makan, ada di suatu ruangan yang besar, itu meja panjang kayu gitu, orangnya rame. Nah, jadi kayak di Great Hall, gitu, kadang-kala di ruangan yang lebih kecil lagi. Semua makanan tuh enak-enak Mas kelihatannya, dengan perabotan yang indah-indah, yang kayak kemasan-kemasan gitu, ada juga yang kayak beling-beling kristal gitu. Pokoknya makanannya enak, kelihatannya enak ya. Terus ada buah-buahan juga, terus kayak ada sayur-sayuran kayak salad atau apalah gitu. Ada daging-dagingan, semua sama rata. Satu makan enak, semua makan enak. Ya memang sama aja gitu. Terus seiring waktu berlalu, saya lihat beberapa saat, ada kalanya anak-anak itu kayak lagi bahasanya saya itu bermain, karena mereka tuh kayak lagi megang sesuatu, jadi kayak main pedang-pedangan. Tapi memang anak-anak ini selalu didampingin sama orang yang dewasa, orang-orang yang lebih dewasa. Nah, waktu itu kelihatannya lagi main di area kayak lapangan yang luas, terus ada beberapa pohon di sekelilingnya, terus di sisi-sisi lainnya tuh kayak ada kolam-kolamnya, ada kayak ada taman-taman kecilnya lah. Tapi anak-anak ini lagi main di salah satu sudut lapangan itu, jadi kayak main pedang-pedangan, terus lari-larian. Ada anak yang lain juga tuh kayak lagi manah-manahan gitu. Jadi targetnya kecil, terus kayak busurnya juga kecil, nah panahnya juga pendek gitu. Tapi didampingin, semua tuh didampingin. Nah, lama-lama kan anak-anaknya ternyata kan bertumbuh dan berkembang. Makin besar, remaja. Nah, usia-usia remaja itu ternyata anak-anak itu juga terus melakukan aktivitas yang rutinitasnya kayak gitu. Dan itu semakin, ibaratnya semakin jadwalnya, bahasanya kayaknya sih padat. Terus juga lebih menunjukkan karakter kebangsawanannya gitu. Sampai akhirnya menjelang, kayaknya udah menjelang dewasa, mungkin usia 20 tahunan. Nah, itu udah makin dewasa, udah makin berwibawa masing-masing. Tapi yang bisa saya coba ceritain adalah ada salah satu momen di mana saya coba
menerjemahkan apa yang ada di situasi waktu itu. Ada satu ruangan di tempat itu, kayaknya sih kamar, kayaknya. Karena dalam ruangan itu ada beberapa ranjang yang besar, yang bagus, terus punya kelambu-kelambu yang bagus, dengan kain-kain yang bagus. Nah, ranjang itu kan juga dari kayu, tapi ada besinya juga. Pokoknya bagus, terus dengan perabotan yang bagus lah. Nah, di dalam situ ada, saya lihatnya ada 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki yang punya karakter fisik yang mirip-mirip. Di antara mereka berdua ini lagi ngobrol serius. Ada kalanya di mana salah satu orang itu nadanya lebih tinggi daripada lawan bicaranya. Kalau dari gesturnya, seakan-akan salah seorang ini kayak punya hasrat yang menggebu-gebu dalam dirinya, seakan-akan dia punya musuh yang harus dibalas dendam. Rasanya gitu. Karena orang kalau lagi ngobrol terus menggerakkan gestur tubuh dan mimik wajah itu kayaknya kelihatan banget. Bahkan dari suaranya tuh kedengeran tinggi gitu. Ibaratnya kalau kayak kita ngobrol, gak bisa, gue harus kayak gini, kayak gitu bahasanya. Cuman kan saya nggak tahu bahasanya mereka. Cuman yang bisa saya coba tafsirkan ya seperti itu. Jadi kelihatan banget satu orang tuh lebih lebih emosional, lebih menggebu-gebu, bahkan kadang-kala sampai gini, brek gitu, gebrak apapun yang ada di hadapannya, brek gitu. Kalau kayu ya dipukul, gitu. Misalnya ada ibaratnya kayak ada model kayak bantal pun bisa dilempar sama dia, segitunya. Nah, orang yang satu lagi, lawan bicara yang laki-laki satu lagi, itu menenangkan, cuman nggak tahu gimana, itu kayak nggak bisa gitu ditenangin. Sampai akhirnya udah momennya, udah mungkin puncak, akhirnya si orang yang lagi marah-marah ini pergi keluar. Dengan keluar ke arah pintu kayu gitu dengan gagangnya besi. Itu buka pintu, terus dia tuh gebrak gitu. Kenceng banget tuh. Dia gitu. Entahlah setelah itu kemana saya nggak tahu. Jadi mungkin dengan ceritanya Mas Anton yang tadi diceritain dari literatur sejarah, apa jangan-jangan orang anak-anak yang dari kecil itu sampai remaja dan menuju dewasa itu anak-anak itu yang menjadi tawanan. Mungkin kalau saya coba cocokologi, apa mungkin begitu? Karena yang saya lihat di situ nggak ada perbedaan, ibaratnya kasta. Saya nggak ngeliat kayak seperti ada tawanan dari anak-anak, kayak gitulah. Jadi semua itu sama dan diperlakukan kasih sayang sama, dikasih ilmu yang sama. Pokoknya sama aja, baik gitu. Nah, yang kita heran kan sebenarnya dari mana sih sebenarnya Dracula ini punya apa ya bahasanya, satu hal yang brutal melampaui ya nilai-nilai kemanusiaan di zaman manapun gitu ya. Nah, jadi kan kita jadi flashback, apakah mungkin ada kaitannya dengan penawanan itu atau enggak kan gitu. Nah, terus juga mungkin dalam bayanganku ya, Liv, mungkin letak geografisnya itu sendiri yang kemudian membuat si Dracula ini menjadi sosok yang istilahnya apa ya, sosok yang karena mendapatkan tekanan yang sangat besar dan dia harus apa ya istilahnya, gua harus lebih kuat gitu, mungkin jadi berubah gitu. Jadi situasi di mana letak geografis itu dihimpit oleh 2 kekuatan adidaya zaman itu, mungkin banyak ditunjukkan sama peperangan. Jadi gimana sih mungkin orang yang tumbuh di daerah yang ada perang gitu, apalagi dia seorang anak, mungkin itu yang membentuk karakternya sehingga dia punya apa ya, bengis melampaui nilai-nilai kemanusiaan. Nah, salah satu yang terkenal dari apa ya istilahnya kebengisan ya gitu ya, kebrutalan dari Sifrat ini, itu kan salah satunya adalah yang terkenal sebagai hutan Targoviste yang ada di sekitar Romania zaman sekarang, atau dulu mungkin Wallachia atau Transilvania. Nah, di sana itu jadi ada hutan dari hasil eksekusinya Sifrat ini terhadap pasukan-pasukan Ottoman Turki di zaman itu yang mau menyerang. Ternyata kekejamannya Dracula itu bukan berlaku hanya untuk musuh-musuhnya. Ternyata itu juga berlaku ada kaumnya. Kaumnya itu siapa? Ya, kan di Pegunungan Karpatia itu ada banyak bangsawan yang kemudian
dipilihlah salah satu yang akan menjadi pemimpin dari bangsawan di kawasan itu. Nah, ketika si Dracula ini menjadi pemimpin dari bangsawan-bangsawan itu, dia juga melakukan hal yang sama, kekejaman yang sama terhadap para bangsawan ini, karena mereka hanya dianggap sebagai kayak lu juga ancaman terhadap kekuasaan yang gua jalankan sekarang gitu, dan bisa aja lu juga menggembosi kekuasaan gue yang sekarang. Nah, kalau dalam pandangan Alif, sebenarnya dari mana sih dia itunya? Ini bukan pandangan ya. Ini saya mau cerita waktu ada satu momen yang saya lihat di masa itu. Waktu si orang-orang ini masih jadi anak kecil, yang kebanyakan anak laki-laki. Bukan anak kecil, maaf. Udah remaja lah. Nah, ada satu waktu di mana saya lihat di suatu ruangan. Ruangan ini terisi dengan buku-buku yang banyak di dalam rak-rak kayu, dan ada juga rak-rak yang tersusun dari batu. Yang memang dibentuk ada celahnya untuk ngisi buku-buku. Ada juga bukan buku, tapi juga kayak perkamen. Ada juga kayak gulungan-gulungan doang, atau kayak lembaran-lembaran aja. Dan itu banyak banget berjejer di kanan, di kiri, di sana juga ada. Terus di tengah-tengahnya itu kayak ada beberapa macam meja-meja kayu yang gede-gede juga, ada kursi-kursinya juga. Orang-orangnya juga ada beberapa, cuma nggak banyak. Kayaknya ruangan ini kayak semacam perpustakaan, tapi perpustakaan yang lebih arah pribadi, private untuk beberapa orang aja kali yang boleh masuk. Nah, ada beberapa orang anak remaja laki-laki yang lagi di situ. Nah, salah satunya yang saya cerita yang ciri fisiknya nih yang sama nih, dua orang itu. Nah, jadi mereka itu kalau saya lihat lagi melakukan aktivitas kayak riset buku gitu bahasanya. Karena dari satu sisi ke tempat yang lain, kerak yang lain, kerak yang lain lagi, kerak yang lain lagi. Dan itu kalau diperhatiin tuh beda-beda Mas bukunya. Nggak sama semua, tapi beda-beda. Karena dari warnanya aja beda, dari tebal tipisnya juga beda, dari kelihatan dari jauh juga begitu. Ada momen di mana salah seorang anak laki-laki itu duduk sambil bawa kayak buku yang kayaknya tuh kuno gitu, karena kelihatan dari sampul depannya, duduk dan tebel, bukunya dibuka, dia serius banget ngamatin halaman per halaman gitu. Nah, singkat cerita, itu cukup lama momen di mana dia buka buku itu. Nah, bukunya ditinggalin, terus orang-orang ini pergi keluar. Ternyata kalau saya lihat di buku itu, ternyata ada beberapa gambar-gambar yang seperti gambar ilustrasi, Mas. Ilustrasi di dalam buku itu tuh sederhana, cuma ngena banget gitu gambarnya, karena ada gambar yang dimana itu kayak ada ilustrasi kayak tiang pancang itu nancep ke tanah, dan itu ada orang-orangnya gitu aja. Terus di sisi-sisi gambar itu ada tulisan-tulisan gitu. Udah, jadi saya cuma lihat itu aja. Nah, terus dari situ saya mikir, apa jangan-jangan awal mula, maaf ya, inspirasi hukuman-hukuman bagi para musuh eksekusinya itu dari situ. Nah, terus juga gini, ada suatu kejadian, ada suatu momen lah, peristiwa di mana di antara anak remaja ini, anak laki-laki ini berdua ini, mereka coba untuk ngobrol lah, diskusi lah gitu di satu ruangan yang cuma mereka aja ada di situ. Nah, lagi-lagi si orang laki-laki yang salah satu ini itu meluap-luap Mas emosinya. Nah, cuma bedanya gini, pada waktu itu kan masih remaja. Jadi emosinya tuh seakan-akan tidak terkendali, tapi dibalut dengan segala macam hal yang lagi dia alami di masa kerajaan tersebut. Karena gini, di satu sisi dia emosi, tapi satu sisi juga dia memikirkan seperti hal-hal yang cerdik, yang kayak jenius, kayak bahasanya kita tuh kayak tapi gini gitu, tapi gini. Mungkin setelah itu ada ide-ide apa kali, tapi dia emosi. Bawaannya marahnya, ibaratnya muka yang tadi putih agak pucat itu sampai merah padam, bahasanya kayak gitu, saking mungkin emosinya. Pokoknya itu orang emosional banget. Tapi ya uniknya, kalau dia itu lagi di depan orang lain, itu baiknya bukan main Mas. Baik Mas, bisa kayak
switch personality iya, gitu jadi kayak gitu ya. karakternya itu jadi bermain gitu. Iya, iya, iya. Baik, sopan, hormat, tapi giliran lagi sendiri atau lagi berdua, wah itu muncul karakter aslinya yang bisa saya lihat. Nah, dalam beberapa waktu perjalanan itu kan ada beberapa orang berlalu lalang di sekitaran ruangan itu, terus di tempat-tempat yang lainnya juga yang masih dalam satu kawasan, mungkin bisa dibilang itu istana lah ya. Nah, ada beberapa orang laki-laki yang lebih tua dengan jenggot-jenggot panjangnya, terus sorban-sorban yang lebih tebel, baju-bajunya juga bagus, kayak gamis panjang tebel gitu. Beberapa orang tua itu sesekali merhatiin si anak ini, anak laki-laki ini. Merhatiin kalau mereka lagi lewat kan kayak ngasih salam, ngasih hormat gitu kayak gini, atau ya hal seperti itulah, nundukin kepala sedikit. Nah, wajar dong kalau dibales. Tapi beberapa orang orang tua ini merhatiinnya sampai detail. Jadi, setelah mereka lewat, terus dari belakang tuh ngeliatin dari atas ke bawah sembari si anak laki-laki itu berjalan. Nah, di waktu-waktu lain juga sama. Dengan orang yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda. Tapi punya karismatik yang mirip-mirip. Jadi kalau bisa saya coba pahamin, jangan-jangan nih orang kayak sufi kali ya, atau kayak guru kali ya. Paham psikologi lah gitu, atau mungkin kayak, kali ya. Iya, atau mungkin kayak penasehat kali ya. Okay. Karena kan kerasa mas, pancarannya sama karismanya beda gitu. Okay. Itu sekalinya ngeliatin orang, itu betul-betul diperhatiin dari atas sampai bawah. Walaupun cuma sekali ngeliat. Nah, denger ternyata orang-orang tua itu tahu sifat asli dari si anak itu. Nah, entahlah setelah itu bagaimana saya nggak tahu. Tapi intinya mereka itu tahu. Mungkin kalau dalam dalam pikiran saya, jangan-jangan orang-orang tua ini juga ngasih tahu info ke beberapa orang di dalam istana, mungkin ke atasannya, mungkin ke rajanya, atau ke orang-orang itu, ibaratnya, hati-hati lo, ini begini nih, aslinya tuh gini-gini, mungkin begitu. Karena memang si anak laki-laki tuh bener-bener berubah karakternya kalau udah lagi nggak ada orang, gitu. Atau ada satu momen di mana dia lagi megang senjata, ini udah agak lebih dewasa lagi usianya. Ada satu momen di mana dia kalau lagi megang senjata, itu tatapannya, gestur tubuhnya itu udah kayak mau ngemakan orang mas, udah kayak mau ngebasmi orang gitu. Misalnya megang pedang satu, itu ngelihat ada orang dari dalam istana itu keluar, misalnya sendiri atau berdua atau rombongan, itu kayak udah gitu, saking menahan amarah yang luar biasa. Itulah segitunya. Kadang-kadang kalau dia lagi ada satu lagi orang ini ditenangin, woi gitu, bahasanya dipukul atau ditenangin lah. Kalau lagi sendiri ya udah gitu aja, dia sampai gemeteran. Tapi setelah itu dia udah sampai kadang-kadang lempar pedangnya atau tombak atau apalah ya, hal-hal kayak gitu. Jadi kok gitu banget ya, gitu. Ya gitulah mas. Mungkin akhirnya ada hubungannya dengan yang tadi Mas Anto cerita, dengan hukuman-hukuman itu. Mungkin dia belajar dari buku-buku itu, yang jangan-jangan juga di masa lalu ya ada beberapa kerajaan yang memang melakukan hukuman kepada musuhnya atau yang pelanggar seperti itu hukumannya. Mungkin gitu kan dalam sejarah lain. Tapi gini ya, nggak seperti bayangan kita kan, karena si Dracula ini banyak menghabiskan waktunya di masa tahanan itu. Jadi dia belajar dari yang si penahannya lah bahasanya gitu. Karena ada di satu masa di cerita itu dibilangnya ini kan kayak dia istilahnya balas dendam, padahal kan dia kan ngasihnya kan kebaikan, yang dikasih itu kan pengetahuan ya kan gitu, pengajaran, kepribadian segala macam yang menunjukkan sebagai nobleman lah, bangsawan, kebangsawanan. Jadi kan nggak mungkin lah dia menyerap hal-hal yang tidak baik dari Ottoman lah gitu kan, katakan kekaisaran Ottoman. Dalam penglihatan Alif sebenarnya yang diajar nggak mungkin kan diajarkan melalui hal-hal yang pada umumnya gitu. Itu juga pertanyaan saya mas, ketika lagi ngelihat situasi kayak gitu. Karena selama saya ngelihat aktivitas sehari-harinya, nggak ada
pelajaran bukan pelajaran, nggak ada hal-hal yang diajarkan dengan cara yang tidak baik, nggak ada sama sekali. Bahkan sampai dari sisi agama pun itu dicoba diajarin, tapi kan tetap mungkin ada orang yang dari luar wilayah tersebut yang memang yang nggak mau untuk mengikuti ajaran itu gitu. Mungkin yang lain juga ada yang mau ikut gitu. Cuman gini, ada beberapa kali momen di mana karakter aslinya muncul kalau lagi sendiri atau lagi ngobrol sama entah saudaranya atau siapa itu. Pokoknya satu laki-laki itu. Dan dari bahasa tubuh, dari raut wajah, dari pergerakan lisannya, bibirnya itu yang bisa coba saya tangkep. Makna bahasanya tuh gini. Kayak orang yang selama ini udah nyimpen dendam dari dia kecil sampai dewasa. Semua ilmu yang dia dapat itu dia ambil, dia serap, dan dia adaptasi untuk melakukan suatu hal di kemudian waktu. Membalas dendam. Walaupun hal-hal yang dikasih itu baik, tapi kan di dalam itu kayak ada beberapa pelajaran-pelajaran tentang misalnya tentang kesatriaan, tentang politik, tentang kerajaan, tentang pemerintahan. Artinya kan di dalam situ ada mungkin belajar tentang strategi-strategi perang juga, ada taktik-taktik untuk apapun ya di dalam pemerintahan dan politik serta kesatriaan gitu. Nah, itu yang dia ambil, yang dia serap. Saya rasa gitu dari apa yang bisa saya coba memahamin ya. Setelah itu dia punya strategi tersendiri, dia punya rencana sendiri, dia punya mimpi, dia punya cita-cita yang kemudian waktu harus dilakukan dengan segala macam ilmu yang udah dia tangkap. Emang kan sejarah kan mungkin ya nggak mencatat hal-hal yang kelihatannya halus yang tadi Alif ceritakan kayak gitu kan. Mungkin kita hanya bisa membaca dari fakta-fakta sejarah yang sudah dituliskan aja, tergantung kita menafsirkannya kan kayak gimana. Momentum besar aja ya. Betul yang itu. Nah, sebenarnya ada banyak banyak penasaran juga lagi sih. Kita keluar dari ranah sejarahnya yang di luar nalar itu, kekejamannya di luar nalar melebihi dari fiksi itu. Kita masuk ke sebenarnya orang kan mengenalkan Dracula sebagai King of the Vampire kan gitu kan. Sebenarnya ini dua entitas yang sama atau berbeda, sama sekali berbeda sih. Itu juga saya juga bertanya tuh Mas, kalau dari dulu nonton film-film vampire sama Dracula ya. Tapi kalau dari pandangan saya secara spirit ya, itu hal yang berbeda Mas. Kalau Dracula kan kita tahu lah itu dari ada tokohnya, sejarahnya ada, jelas tertulis dalam sejarah, datanya jelas. Tapi kalau vampir kan ada yang menciptakan kreasinya seperti film Twilight misalnya. Ada juga vampir yang di Cina misalnya, yang loncat-loncat. Iya, betul. Tapi ternyata kalau di alam sononya itu nggak gitu juga. Bahkan makhluknya itu macam-macam. Ibaratnya mungkin orang bilang itu vampir mungkin, tapi ternyata bisa lebih serem dari itu. Bisa banyak juga jenisnya. Jadi nggak cuma yang loncat-loncat, nggak cuma yang bentuknya kayak manusia berkulit putih pucat, terus punya kemampuan superhuman yang kayak tadi Mas Anton bilang, juga nggak gitu. Di alam sono itu lebih daripada itu.